Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Hasanur Syifa dengan NPM 20065999404. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biomekanika dan kinesiologi pada guide cycle. Guide cycle terjadi satu siklus pola berjalan adalah aktivitas yang terjadi antara heel strike pada satu tungkai dan heel strike pada tungkai yang sama. Terdiri dari 60 sampai dengan 65% fase stage dan 35 sampai dengan 40% fase swing. Yang pertama pada saat fase stage, pada saat ini sebagian dari kaki menyentuh permukaan, sedangkan pada fase swing saat ini kaki yang sama tersebut tidak menyentuh permukaan. Fase stage terjadi ekstensi pada panggul, geser ke arah horizontal lateral pada pelvis trunk, lalu terjadi fleksi lutut sekitar 15 derajat pada awal heel strike, dilanjutkan dengan ekstensi dan fleksi lagi sebelum toe off. Sedangkan pada fase swing terjadi fleksi lutut dengan diawali ekstensi hip, lateral pelvic tilting ke arah bawah dan toe off, terjadi fleksi hip, lalu ada rotasi pelvic ke depan saat tungkai terayun. Lalu ada ekstensi lutut dan dorsal fleksi ankle dengan cepat sesaat sebelum heel strike. Guide cycle normal. Pada fase stage terjadi 5 fase, yaitu ada initial contact, foot flat, mid stage, terminal stage, dan pre-swing. Pada saat initial contact, posisi terang lurus di antara dua tungkai, pelvis medial rotasi pada sisi initial contract. Lalu untuk hip, fleksi 30 sampai dengan 49 derajat dan medial rotasi. Untuk knee sedikit fleksi dengan tibia lateral rotasi. Lalu ankle 0 derajat dengan foot supinasi dan high foot pada posisi eversi. Pada saat foot flat, terang dengan posisi lurus dengan stance leg, pelvic drop sedikit pada samping swing leg dan medial rotasi pada samping yang sama. Untuk hip, fleksi, lateral rotasi bergerak ke ekstensi. Untuk knee, fleksi 15 sampai dengan 25 derajat dengan tibia medial rotasi mulai bergerak ke depan, ankle plantar fleksi dan hind foot inversi. Ketika mid stage, terang lurus pada stance leg, pelvic sedikit drop pada sisi swing leg. Untuk hip maksimal extension pada 10 sampai dengan 15 derajat dengan lateral rotasi, dengan knee fleksi, lalu forefoot pronasi dan hind foot inversi. Terminal stage. Posisi terang awalnya lurus dengan tungkai dan bergerak ke stance leg, pelvic awalnya rotasi kemudian sisi swing leg. Untuk hip, netral sedikit medial rotasi, lalu knee ekstensi, tibia lateral rotasi, dan ankle plantar fleksi. Untuk forefoot, awal kontak dengan lantai lalu bergerak ke depan, lalu kontak dengan lantai, lalu terjadi forefoot bergerak dari inversi ke eversi. Pada saat posisi pre-swing, terang lurus, lalu pelvis rotasi ke posterior dengan hip ekstensi dan sedikit medial rotasi. Untuk knee fleksi ke 30 sampai dengan 35 derajat. Untuk ankle dalam posisi plantar fleksi. Untuk fase swing terdiri dari initial swing, terminal swing, dan mid swing. Initial swing dengan posisi terang lurus dengan stance leg, lalu pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat dengan hip fleksi ke 30 sampai dengan 60 derajat. Untuk forefoot continuous supinasi dan hind foot eversi. Pada fase mid swing, terang lurus dengan stance leg. Untuk pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat. Untuk hip fleksi ke 30 sampai dengan 60 derajat dengan posisi knee continuous fleksi, ankle posisi anatomis 90 derajat, dan forefoot supinasi. Untuk hind footnya melakukan eversi. Pada fase terminal swing, terang posisi lurus dengan stance leg, pelvis medial rotasi forward, rotasi 5 derajat, hip fleksi dan medial rotasi, knee ekstensi maksimal, ankle dorsal fleksi. Lalu untuk forefoot, supinasi dan hind foot melakukan efek.
Gait cycle abnormal. Kelainan antalgic gait ditandai dengan pasien berjalan pincang, lalu pasien bergerak lebih cepat pada sisi yang sakit dengan berkurangnya fase stage. Kelainan Trendelenburg gait ditandai dengan pasien condong ke arah lateral pada sisi di mana tumbuh bertumpu dan mengalami kelemahan otot gluteus medius. Spastic gait. Kelainan ini ditandai dengan cara jalan pasien, di mana pasien berjalan dengan tungkai bawah bergerak dengan kaku, lalu jari-jari kaki pasien saat berjalan diseret. Kelainan waddling gait. Pada kelainan waddling gait, kelainan ini pasien memiliki cara berjalan di mana langkah tubuh dengan gerakan selang-seling yang berlebihan, disertai peninggian hip joint dan berjalan seperti bebek. Atasic gait. Kelainan ini gaya berjalan pasien yang kehilangan keseimbangan karena tidak adanya fase heel strike pada saat berjalan karena kaki orang tersebut foot flat, tidak ada arco longitudinal, sehingga gaya berjalan dengan langkah yang lebar membanding kakinya. Langkah tidak beraturan, terhuyung-huyung. Biasanya deviasi satu sisi pada keadaan gelap atau tutup mata makin memburuk. Kelainan gluteus maximus gait. Penyebabnya karena kelemahan otot gluteus maximus. Pola jalannya pada kaki yang tidak sakit melakukan inisial kontak, maka pada sisi yang lemah, toraks akan bergerak ke belakang. Akibatnya, trunk akan menjadi mundur. Plantar flexor gait. Pada kelainan berjalan ini, akibat dari kelemahan otot plantar flexor berkurang atau tidak adanya push off pada waktu fase stage. Fase stage berkurang sehingga langkah menjadi berjalan pendek. Selanjutnya, kelainan berjalan Parkinson gait. Posisi atau keadaan dari leher, tulang belakang dan kedua lutut pasien dalam keadaan fleksi. Cara jalannya terburu-buru atau mengambil langkah pendek, namun cepat. Kedua lengan dalam keadaan kaku dan tidak mempunyai gerakan asosiasi yang normal pada waktu berjalan, sehingga pasien mengadah ke depan dan jalannya seakan-akan tidak bisa dihentikan. Selanjutnya, kelainan sciatic limb. Penyebabnya adalah kelemahan otot psoas major. Akibatnya merasakan sakit di hip, gerakannya melebihi trunk dan pelvic, sulit dalam melakukan fase swing, tidak bisa melaksanakan fleksi hip sehingga fase swing jadi sulit dilakukan. Akibatnya pola jalan jadi lateral rotasi atau circumduction fleksi knee dan abduksi hip. Selanjutnya, kelainan kontraktur gait. Biasanya patologi terjadi pada hip, knee, dan ankle dengan penyebab imobilisasi terlalu lama pada sendi itu sendiri. Kelainan arthrogenic gait. Penyebabnya kekakuan pada hip atau knee, pola jalan pada kaki yang sakit. Gerakannya sirkumduksi pada kaki yang sehat lebih mencondongkan plantar fleksi, sehingga hip lebih tinggi daripada normal untuk kompensasi. Kelainan short leg gait disebabkan oleh pendeknya salah satu tungkai pada kaki yang sakit, pelviknya terangkat, dan pada kaki yang sehat, pelviknya turun. Pada kaki yang sakit, pada saat
mid stage, kaki supinasi untuk memanjangkan tungkai. Hemiplegic gait, tungkai yang sakit tampak kaku dan diayunkan. Pada panggul dengan gerak setengah lingkaran, pasien condong ke sisi yang sakit, ekstremitas yang sakit dan spastik. Susah digerakkan ke depan karena mobilitas sendi terganggu. Jari-jari kaki pada tungkai yang sakit cenderung fleksi, sehingga diperlukan gerak abduksi dan sirkumduksi dari ekstremitas untuk menggerakkan ke depan. Kelainan limping gait ditandai dengan adanya rasa nyeri pada salah satu ekstremitas bawah. Pasien meletakkan ekstremitas yang sakit dengan pelan-pelan. Langkahnya pendek agar kaki yang sakit secepat mungkin bebas dari bebannya. Tungkai yang sehat dilangkahkan dengan cepat ke depan dan dihentikan kuat-kuat ke lantai. Kelainan astasia abesia merupakan ataksia histerikal dengan inkoordinasi yang aneh, sehingga penderita tidak mampu berdiri atau berjalan. Padahal semua tungkangnya dapat digerakkan dengan normal ketika pasien duduk atau berbaring. Kelainan drunken gait. Kelainan ini ditandai gaya berjalan terhuyung-huyung pada alkoholisme akut, keracunan obat, dan tumor otak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.